Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Teman-teman dan sahabat semua, video kali ini kita membahas mengenai bonsai anting putri, teman-teman. Yang mana bonsai anting putri ini hasil cangkokan ini kurang lebih 8 bulan di dalam pot ini. Ini kita bisa lihat bahwa bonsai anting putri ini hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Pertama kali yaitu saya dekatkan ya, saya dekatkan bahwa terlihat di sini bahwa anting putri ini walaupun kita menggunakan pasir malang, tapi kalau saya mengatakan ini adalah salah tanam, teman-teman. Bisa dilihat dari ranting-rantingnya ini, dahan-dahan ini kecil-kecil, teman-teman. Nah, ini penyebabnya adalah pot bunganya kecil, teman-teman. Jadi, saya rasa teman-teman yang memiliki anting putri sebaiknya saran saya yaitu coba kita lihatkan ya, kita ganti potnya nanti dengan cukup pot besar. Ya, kita respon dulu dia supaya hasilnya menjadi maksimal, teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lihat bagaimana proses daripada anting putri ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini saya lihat saya gunakan pasir malang ya teman-teman ya. Ini kelihatan ya pasir malangnya. Nah, ini coba akan kita lakukan pembongkaran dan nanti akan kita ganti dengan pot yang cukup besar, teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita mulai. Kita lihat hasilnya penggunaan pasir malang ataupun penggunaan pertama pasir malang, yang kedua penggunaan daripada, kita copot dulu ya teman-teman ya. Nah, ini penggunaan pasir malang. Coba kita turunkan dulu bentar. Nah, ini kelihatan nggak? Coba tanahnya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini teman-teman, nanti akan kita coba lakukan pembongkaran karena ini hasilnya nggak maksimal, teman-teman. Terlihat di sini bahwa akarnya bolehlah cukup gede-gede, tapi ini akan kita ganti tanahnya ya teman-teman, atau potnya yang lebih besar, tapi untuk mengejarkan daripada membesarkan daripada ranting-ranting dan dahannya. Oke teman-teman, kita bongkar. Ah, ini dia. Nah, saya ini juga menggunakan tapak ya teman-teman, nanti akan kita lihatkan. Kita lihatkan ya. Oke. Nah, ini. Tuh ada tapaknya teman-teman tuh. Tapak piringnya kelihatan teman-teman ya. Tuh. Nah, nanti akan kita lihatkan bagaimana prosesnya. Tapi yang jelas ini kita ganti dulu potnya yang cukup besar ya teman-teman. Robek ya pasir malangnya. Pasir malangnya robek. Nah, ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini kita gunakan pot cukup lebih besar dibandingkan pot yang tadi ya. Maka medianya masih kita gunakan ya, karena ini campurannya cukup bagus. Nah, di sini
coba kita gunakan pasir malang teman-teman. Campurannya untuk di atas ya teman-teman. Nah ini kita tempatkan pasir malang. Nah ini kita kasih pasir malang teman-teman. Oke, rasa cukup ini ya. Terus ini udah lapuk ya. Nah ini kita gunakan pasir malang teman-teman. Ya, pasir malang. Lalu kita campur lah ya dikit ya sama komposnya. Nah ini sengaja kita gedekan pot bunganya teman-teman. Potnya dia tanamnya lebih gede. Tujuannya biar makin subur, makin besar dahan-dahannya teman-teman. Kalau nanti dia makin besar ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini kita campur satu-satu di campurannya teman-teman. Kalau di bawahnya tadi kita campur juga pasir malang dengan sekam padi ya teman-teman, sekam padi. Nah ini kita coba angkat ya ke atas. Oke, tanggal. Ah ini teman-teman, ini dia. Ini tinggal kita letak aja di atasnya teman-teman. Nah ini ya. Karena di bawahnya ini ada alasnya tadi yang saya tunjukkan tadi teman-teman. Ini sudah kita alas, tapi hasilnya kurang maksimal karena potnya kecil. Mudah-mudahan dengan adanya pot ini menggunakan, ini sudah campur teman-teman pasir malang. Jadi kalau kelihatan pohon-pohonnya ini, kita angkat, nampak ya. Kalau kelihatan ini kurang subur, ya dari dahan-dahannya ini kurang besar, maka sebaiknya bonsainya perlu kita bongkar kembali teman-teman. Ya bahan bonsainya perlu kita bongkar kembali, lalu kita persiapkan pasir malang dan pupuknya. Ya kita kasih pupuk kembali. Tapi jangan lupa alasnya tadi teman-teman, tetap kita berikan. Hanya coba kita kasih malang lagi, pasir malang ya. Untuk atasnya supaya gerakan akarnya cukup biar lebih besar teman-teman. Oke, cukup. Nah itu dia. Baik, kita gunakan pasir malang di atasnya, dan di tengah-tengah dan di pengakarannya kita upayakan lebih cukup banyak itu. Nah ini dia. Nah pengakarannya cukup gede teman-teman tuh. Tapi kesuburan daripada pohon ini kelihatannya kurang maksimal tadinya. Nah setelah ini kita biar nggak stres dia, maka teman-teman sekalian, ini kita lakukan pruning sedikit. Ya kita berharap nanti ini akan cepat subur dan dahannya terpancing dengan cukup besar-besar teman-teman. Ini harapan kita, semoga hasilnya nanti jadi bagus ya teman-teman. Nah ini ya, kalau melihat sisi bonsainya, bahannya, dahannya atau akarnya kena ditapak, jadi dia bagus teman-teman. Nah nanti akan kita coba lakukan pencucian sedikit ya. Nah ini teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi
ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dahan batangnya cukup lumayan. Nah, ada berapa yang perlu kita lakukan pembuangan. Jadi buang aja. Oke, ada berapa yang perlu kita buang dan ada yang enggak ya. Ini kita buang aja di atas. Ya, nanti kalau akan tumbuh kembali ya nggak masalah. Tuh. Kita lakukan pemotongan. Nah, kita akan memancing dia kembali untuk subur. Jadi ini kita biarkan dulu subur. Ya, kelihatan di sini ya. Ini dia. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau tadi potnya sangat kecil segini ya. Jadi mengakibatkan dahan-dahan ini dan dahan ini lambat untuk perkembangannya untuk mencapai besar. Nah, termasuk akar-akar yang ada. Jadi lambat teman-teman. Nah, ini perlu kita proses kembali, yaitu dengan menggunakan perombak daripada pengakaran potnya kembali, dan medianya perlu kita perhatikan kembali. Nah, yang mana bonsai itu wajib subur ya, wajib subur supaya hasilnya cukup bagus. Oke teman-teman, nanti dulu, nanti sebentar. Nah, ini teman-teman, ininya perlu kita bros sedikit ya, supaya nggak ada lumutan nih. Nah, ini dia, biar kelihatan ini akarnya teman-teman. Ini perlu kita bros, di odol aja nggak masalah. Nah, ini dia, itu dia. Jadi kita potong aja akar-akar yang tidak maksimal nantinya. Potongnya aja teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh, pengakarannya sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Nah, sudah kelihatan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman hasilnya. Ini potongannya nggak masalah. Penting aja. Nah, ini teman-teman. Tuh, dan menyuburkan kembali teman-teman. Nah, ini hasilnya. Sementara seperti ini. Nah, kenapa kita mengganti pot bunga tadi? Disebabkan pot tadi yang kita gunakan yaitu potnya kecil, cukup kecil. Nah, jadi penyebabnya pohon-pohonnya tidak maksimal. Hasilnya batang ini kecil nih, mengecil dia, bukan mau membesar tapi malah kecil ya teman-teman. Dahannya kecil karena menggunakan pot yang lebih kecil tadinya. Nah, ke depan saya yakin dan dengan adanya ini penggantian daripada pot ataupun medianya cukup besar, maka nanti ini juga cukup besar teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini berubah hasilnya, tapi tetap menggunakan pertama menggunakan pasir malang ya, menggunakan pasir malang, dan kalau saya menggunakan media pupuk kandang, yaitu kandang kambing ya, kotoran kambing, supaya kalau saya lihat selama ini bonsai-bonsai yang ada hasilnya sangat maksimal teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih. Salam dari saya, Asmedi Pangeran. Ini adalah perubahan daripada pot bunga yang perlu kita lihat hasilnya ya. Perlu adanya perubahan-perubahan seperti ini teman-teman. Perlu kita jaga dan kita proses kembali, kita ulang kembali sistem penanamannya, sistem medianya, sistem potnya.
ya, supaya digunakan potnya makin cukup besar. Terima kasih teman-teman. Salam dari kami Asmedi Pangeran. Salam bonsai Kota Pekanbaru. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cepet.